Terima kasih Anda masih bersama kami di program Suara Jakarta Jak TV. Ya, saya kembali ke Pak Asfi dulu nih, Pak Asfi mengenai pemindahan ibu kota ya, Pak Asfi, bahwa tahun 50-an ketika itu Bung Karno pernah mengusulkan memiliki wacana untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, namun tidak jadi. Ya, waktu itu ada kejadian ketika itu ada tawaran untuk melangsungkan Asian Games. Mungkin Pak Asfi bisa menceritakan lebih detailnya. Ya, jadi ketika tahun 57 Bung Karno meresmikan provinsi yang baru gitu, Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau ke Palangkaraya dan ketika di sana melihat kota Palangkaraya itu, Bung Karno itu tergerak hatinya bahwa ini kota yang pas untuk ibu kota gitu, karena terletak di tengah-tengah Indonesia ya? Dan kemudian juga bebas dari gempa dan aspek yang lain bahwa ini kota yang masih kosong, masih bisa dibangun baru gitu. Beliau membuat desain ibu kota itu secara secara sederhana gitu. Dan tahun 59 beliau datang lagi ke Palangkaraya menjajaki kemungkinan itu. Tetapi kemudian dalam perkembangannya ada tawaran untuk penyelenggaraan Asian Games. Nah, Bung Karno menyambut tawaran ini karena ini kesempatan Indonesia ini dilihat oleh dunia, kesempatan untuk memperlihatkan bahwa kita mampu menyelenggarakan satu pesta olahraga dan juga memperlihatkan prestasi Indonesia di dalam bidang olahraga. Dan oleh sebab itu Jakarta yang dipilih, bukan Palangkaraya yang waktu itu belum menjadi ibu kota gitu ya. Oleh sebab itu Jakarta itu dipersiapkan makanya Bung Karno membangun hotel-hotel, membangun Stadion Senayan, bahkan juga membangun tugu patung selamat datang gitu, yang menghadap ke Kemayoran, yang mengucapkan selamat datang kepada atlet yang akan berlaga gitu. Jadi semuanya disiapkan oleh Bung Karno untuk penyelenggaraan Asian Games yang terjadi pada tahun 62. Dan ini kemudian dipakai juga untuk Ganevo pada tahun 63. Tapi hal ini menyebabkan ya rencana untuk memindahkan ibu kota itu menjadi hilang gitu. Tidak ada kedengaran lagi upaya untuk memindahkan ke Palangkaraya karena tahun 65 itu terjadi G30S dan Bung Karno dijatuhkan. Iya, jadi tenggelam dengan perhelatan yang ada ya ketika itu ya Pak ya. Betul. Ya baik, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Asfi nih Mas Rizal yang mengenai tadi Bung Karno sempat datang ke Palangkaraya dan melihat bahwa ini masih kosong dan bisa didesain sedemikian rupa, tapi kemudian kembali lagi ke Jakarta karena ada perhelatan Asian Games dan juga Ganevo. Nah ini apakah artinya memang di awal-awal itu Jakarta dibangun tanpa ada perencanaan yang matang dalam tanda kutip nih begitu, dibandingkan jika tadi kita memang ada di Palangkaraya, kita masih bisa lebih matang untuk membuat desain yang lebih baik untuk sebuah kota ibu kota. Ya, Jakarta itu kan mewarisi sebuah kota kolonial begitu ya. Jadi sejak kita merdeka tuh kita sebenarnya sudah membayangkan gitu, kita akan memilih sebuah ibu kota karena itu dibuatkan panitia agung pemilihan ibu kota Indonesia. Bahkan Soekarno termasuk sebagai salah satu anggotanya. Terus digodok itu sampai penyerahan kedaulatan tahun 50 kita pindah ke Jakarta, itu masih polemik. Misalnya masuk beberapa kota seperti Surabaya, Bandung, Malang, semua kota-kota itu adalah kota-kota warisan kolonial, dan karena jiwa nasionalisme yang masih membara kuat dianggap ya kita nggak mau memakai kota kolonial, maka muncul usulan baru seperti kota yang masih kosong untuk didesain sebagai ibu kota baru, misalnya Magelang, Temanggung gitu. Lalu tahun 57 masuklah ide tentang kota Palangkaraya juga, karena yang menarik itu yang memimpin pengusulan kota itu adalah Semaun itu. Semaun, dan waktu itu memang Komintern sedang menghadapi sebuah perang dingin itu yang menarik. Jadi mereka perlu sebuah kota besar, simbol komunisme internasional begitu ya. Dan Soekarno melihat itu sebagai kesempatan. Tapi seperti dikatakan oleh Pak Asfi di tahun 62, dia sejak awal juga kalau kita baca bukunya Bu Yuke misalnya tentang Bung Karno sebagai arsitek begitu, dia sudah membayangkan dirinya sebagai arsitek of nation dan menjadi arsitek juga gitu. Jadi mulai membangun, merancang sampai akhirnya tahun 50-an menjelang akhir sampai tahun 60-an itu semua desain kota harus melalui ACC Soekarno gitu. Jadi ada capnya begitu ya? Iya, jadi gubernur, wali kota itu sebenarnya nggak ada punya peranan, itu cuma
Karena alatnya menurut Mas dia Rizal, saja. Pak Bung Karno sudah memiliki grand design-nya seperti itu. Iya, dia bilang ya sudah kita gunakan jalan, tapi sebagai arsitek dia gunakan kemampuan dia untuk mengubah kota kolonial secara arsitektural ruang menjadi kota nasional. Porosnya itu diubah. Poros-porosnya dibuat poros yang baru begitu, dan itu yang kemudian diejek sebagai proyek mercusuar begitu ya, bangunan-bangunan yang menjadi ikon-ikon simbol-simbol baru sebagai kota nasional. Tapi tahun 62 yang menarik kan presiden waktu itu masih kalau ulang tahun Jakarta, presiden tuh berpidato, dan di tahun 62 tuh dia berpidato, dia bilang ya banyak masih polemik tentang ibu kota yang harus dipilih yang mana. Dia sebutkan Bandung, dia sebutkan Surabaya, disebutkan Malang, disebutkan Palangkaraya atau Magelang atau Temanggung gitu ya. Tapi dia katakan secara personal kok saya lebih suka Jakarta ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Asfi tadi muncul, dan tahun 64 kemudian diketuk bahwa Jakarta lah ibu kota. Oke, baik. Nah, mungkin pendapat secara pribadi nih mungkin Pak Taufikur Rahman, karena memang DPRD belum membahas mengenai pemindahan ibu kota Jakarta begitu. Iya. Nah, seandainya dipindah seperti itu, kira-kira gambaran apa yang ada di benak Pak Taufik? Saya pikir ini bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah. Tentunya perlu kajian yang mendalam. Apa urgensi dari pemindahan ibu kota? Apakah karena memang bebannya sudah terlalu berat? Apakah karena memang juga sudah terlalu padat? Apakah karena wahnya atau gemerlapnya Jakarta jadi malah mengundang banyak kaum urban untuk datang gitu loh. Jadi memang bukan tugas yang sederhana gitu loh. Dan ini memang menjadi domainnya dari pemerintah pusat. Kira-kira begitu. Oke. Nah, Pak Asfi, kira-kira memang ada rencana itu kan tampaknya mulai diwujudkan ya perlahan begitu ya. Nanti apakah memang Jakarta tetap menjadi kota bisnis kemudian pemerintahan di sana, atau kira-kira menurut Pak Asfi baiknya seperti apa dengan rencana pemindahan ibu kota? Dari gambaran yang disampaikan oleh Ketua Bappenas dan lain-lain itu kan ada pemisahan gitu. Ada kota bisnis yang tetap Jakarta, sedangkan yang akan dibangun itu adalah kota pemerintahan Pusat yang lebih kecil, dan tidak berarti juga semua alat pemerintahan di Jakarta ini dipindahkan ke sana gitu. Nah, itu pun juga secara bertahap gitu. Jadi harapannya tentu ya pemindahan itu akan menyebabkan pembangunan itu semakin bergeser ke timur, itu harapannya gitu. Jadi bukan hanya sekedar menghindarkan banjir dan kemacetan. Kalau menghindarkan untuk itu ya cukup ke daerah-daerah di dekat Jakarta. Pinggiran Jakarta, seperti wacana dulu pernah ke Jonggol begitu ya ketika masa Orde itu, Baru ya. Tapi lebih dari itu tujuannya supaya beralih ke tengah dan ke timur gitu. Baik, apakah ada contoh sukses nih Mas Rizal atau Pak Asfi begitu ya mengenai pemisahan ibu kota sebagai kota pemerintahan dengan kota bisnis? Mungkin seperti tetangga Malaysia begitu, mereka sudah memisahkan walaupun itu jaraknya tidak terlalu jauh dengan kota Kuala Lumpur begitu. Ya, kan tidak semua pemindahan ibu kota itu tentang sukses story gitu ya. Jadi beberapa kota dianggap menjadi kota yang inefisiensi, misalnya di Korea Selatan begitu yang didiskusikan itu menjadi perdebatan. Ya, memang pertanyaannya adalah menarik menurut saya apa yang 2 kali ditulis oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup di zaman Gus Dur, Pak Sony Kerap, itu menawarkan alternatif. Artinya kalau kita mendiskusikan tentang pindah ibu kota, bukankah seharusnya juga kita membuka alternatif pikiran yang lain misalnya gitu. Kalau misal persoalannya adalah kemacetan, obesitas begitu ya, bukankah kita bisa mencari alternatif pemikiran, misalnya oke, kita tidak pindahkan ibu kota, tetapi kita melakukan moratorium besar-besaran. Misalnya tidak boleh lagi ada pembangunan mall di Jakarta. Tapi juga di seluruh kawasan Jabodetabek begitu, itu tidak boleh ada. Kedua, tidak boleh ada pembangunan universitas karena akan mendatangkan urbanisasi begitu ya. Tidak ada boleh pembangunan hotel begitu ya. Jadi kemudian dia juga mengusulkan tentang bagaimana kalau beberapa departemen itu dipindahkan. Misalnya dia mempertanyakan seperti buat apa Departemen Kelautan itu ada di Jakarta? Kenapa tidak di jantung peradaban maritim di Ambon misalnya begitu? Buat apa Departemen Pertanian misalnya ada di Jakarta, tidak misalnya di Jawa Tengah, misalnya di Pegunungan Kendeng yang kasus sedang ramai hari ini? Atau kenapa Bappenas itu tidak di Papua agar kita melihat Indonesia tidak melulu dari Jakarta tapi dari
Dari pinggiran Papua begitu begitu ya, ya. dari Jadi wilayah di luar Jakarta. alternatif-alternatif seperti itu ditawarkan oleh Pak Sony Kerap, dan menurut saya mungkin kita mesti mendorong alternatif-alternatif yang lain pemikiran begitu. Kalau misalnya mengenai mendorong ekonomi agar Jakarta kan memang greedy ya, maksudnya rakus sekali semua ada di Jakarta. Tapi saya pikir membuat pusat pemerintahan baru itu juga akan membantu proyek Pak Jokowi misalnya yang menjanjikan akan membangun 21 kota baru di seluruh Indonesia, akan membuat 10 destinasi wisata setara Bali gitu ya. Iya. Jadi ada program-program itu yang menurut saya mungkin perlu distimulus agar kesenjangan ekonomi yang diributkan itu bisa menemukan jalan. Oke, baik. Tapi siap pindah ya Pak Taufikur Rahman ya, jika memang pindah ya. Siap. Masa kita nolak. Oke, baik. Dan Jakarta juga bisa berkembang seperti saat ini dengan juga ada faktor tokoh-tokoh yang berpengaruh ya. Nanti kita akan bincangkan ini di bagian berikutnya. Tetaplah bersama kami di Suara Jakarta yang akan kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut ini.